Selamat berjumpa kembali di channel Langlang Buana. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tutup buku dan orang yang resign, ya. Nah, orang yang resign ini tentu akan berbeda dengan orang yang tutup buku yang masih aktif sifatnya, ya. Sifatnya masih aktif dalam masih bekerja, beda ya. Nah, kalau resign ini umpamanya kita yang warna kuning resign di tanggal 20, ya, itu namanya prorate. Prorate itu dihitung berdasarkan hasil kerja atau hari yang mana dia sudah lakukan masuk atau kerja, seperti itu. Kemudian warna kuning ini, maka secara pembayaran dia akan dihitung oleh payroll itu dari tanggal 1 ke tanggal 20 saja, karena prorate, karena sudah diketahui bahwa di dalam pengajuan dia sudah menyatakan resign di tanggal 20, sehingga payroll itu akan mengkosongkan dari tanggal 21-nya ke 30-nya, tentu jelas dong seperti itu ya. Nah, kemudian yang warna biru contoh dia misalkan resign tanggal 30. Nah, inilah yang bagus pas, karena ISS itu secara pembayaran adalah bulanan, ya, bulanan. Sehingga dia akan dibayarkan dari tanggal 1 ke tanggal 30. Artinya full gitu loh. Biasanya full. Nah, karena sudah tahu bahwa dia akan resign tanggal 30. Karena kita memang ISS itu bulanan pembayarannya. Kemudian begitu juga yang di bawah tanggal 20 warna merah tuh, tanggal 10 ya jelas dia akan dibayarkan di tanggal 1 sampai tanggal 10 saja pembayarannya, karena prorate. Nah, lalu bagaimana dengan saya kan tutup buku tanggal 20, Pak, gitu. Nah, di dalam video sebelumnya yang saya jelaskan terkait tentang tutup buku, ya. Fungsi dan maksud tutup buku ini. Seperti itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa tetap kita sebetulnya dan sebenarnya adalah pembayarannya itu secara penggajian itu bulanan, dihitung dari tanggal 1 ke tanggal 30 pembayarannya. Kita melihat ke flashback ya, melihat kepada join date-nya. Karena di ISS itu tidak ada gantungan di ISS. Misalnya, nah, kita join tanggal 20 atau tanggal 10 lah join ya. Nah, bisa dipastikan kalau si karyawan ini join tanggal 10, maka di tanggal 1-nya bulan Januari dia akan gajian, ya. Pasti akan gajian di tanggal 1 Januarinya. Nah, kenapa? Karena ya tadi itu di bawah tutup buku nih, gitu ya. Lalu dari sini jelas kita tidak ada gantungan, sehingga bulan depannya normal, ya, normal, sehingga bulan depannya itu akan normal. Nah, jadi misalkan joinnya tanggal 10, maka akan dibayarkan jelas di tanggal 1 ini akan gajian bulan Januari. Nah, kan udah nih, udah selesai nih, ya kan, udah selesai nih, nggak ada gantungan kan, paham sampai sini kan. Nah, kemudian nanti bulan depannya tanggal 30 lagi, Januari umpamanya nih, Januari ke sini, Januari. Nah, misalkan contoh nih, ya, Januari misalnya. Nah, di Januari ini tentu akan dibayar di tanggal 1 Desember, ya. Di 1 Februari gitu, 1
Februari. Nah, secara penggajian tetap akan menghitung itu bulanan. Ya, bulanan. Tetap bulanan. Lalu si payroll ini kita katakan biasanya ada tutup buku katanya. Kan tadi join tanggal 10 nih, join tanggal 10 ya. Nah, contoh tanggal 10 join. Tadi dari sini ke sini sudah dibayarkan di tanggal 1 Januari. Oke, 1 Januari. Kemudian masuk ke bulan Januari nih, akan dibayarkan tanggal 1 Februari itu 1 bulan UMR biasalah, gaji bulanan. Nah, tentulah si payroll dia akan tetap cut off-nya tanggal 20 nih. Cut off-nya tetap akan tanggal 20 ya. Tapi dia secara pembayaran ini dari sini ke sini tuh sudah dibayarkan sama dia. Nah, yang disampaikan di video sebelumnya itulah. Jadi tugas dia, PR dia yang berikutnya gitu. Ketika ada temuan di sini ya, alfa atau lembur, maka akan dibayarkan di bulan depannya gitu. Tapi kalau tidak ada ya normal aja gitu, gaji normal gitu. Tidak ada masalah, is okay, no problem. Itu aja sih intinya sebetulnya PR-nya si payroll gitu loh. Secara pembayaran itu sudah bulanan. Nah, kemudian si payroll nanti akan ngecek lagi nih tanggal 21 ke 31 umpamanya. Ya kan? Karena tadi dia belum ngecek. Tiba-tiba di tanggal 21 ke 30 nih nggak ada masalah. Ya, is okay, no problem. Ya kan? Dia hanya itu intinya sebetulnya. Nah, kemudian berarti dibayar ke sini nih, tiba-tiba di bulan Januari juga normal, tidak ada masalah. Ya sudah, berarti normal, gajinya normal gitu. Nah, kemudian di sini ke sini nih tanggal 20, dari sini 21 Desember ke 20 Januari ini normal, nggak ada masalah. Tiba-tiba tanggal 22-nya ada alfa gitu. Nah, ini bagaimana? Tetap dia normal karena di sini nggak ada, di sini nggak ada, karena mereka hanya merekrut sampai tanggal 20 saja si payrollnya. Jadi tetap gajinya normal ke sininya. Nah, normal tanggal 1 Februari itu normal. Sehingga nanti akan dicek ulang oleh si payroll ini nih. Ya, kalau ada temuan maka akan dibayarkan di tanggal 1 Maret. Nah, berikutnya ini juga sama. Ketika dibayar nih contohnya kembali ke atas karena tidak ada apa-apa, normal. Walaupun di sini ada alfa, tetap akan dibayar normal. Normal tanggal 1-nya, normal gaji dari tanggal 10 ke tanggal 30 gitu. Misalkan di sini ada alfa malah. Nah, tetap tidak akan dipotong tanggal 1, tidak akan dipotong karena tutup buku tanggal 20. Mereka hanya mengecek sampai tanggal 20 saja. Tapi ingat, setelah tanggal 20 mereka akan cek nih. Hanya mereka ngecek ambil alfanya gitu. Karena istilahnya harus ada perhitungan seperti itu. Jadi kembali lagi kepada orang yang resign tanggal 20 atau 30 atau 10 itu namanya prorate gitulah. Jadi tidak akan melihat perhitungan ke bulan berikutnya lagi karena jelas tadi itu sudah tidak ada gantungan di sini. Bayar sudah, karena join tanggal 10 jelas dibayar tanggal 1 ini sudah dibayarkan lunas. Kalau join tanggal 24 misalnya nih, join tanggal 24 misalnya, nah jelas ini tidak akan gajian di tanggal 1-nya. Dia tidak akan gajian di tanggal 1-nya ya. Kalau misalkan tiba-tiba ini tanggal 24-nya join, di mana dibayarkannya? Dia akan dirapel ya. Tanggal 24 ini bulan berikutnya, bulan selanjutnya, misalkan ini tanggal 1 Januari ya, 1 Januari ya. 1 Januari ini dia tidak akan gajian, tidak akan terima gajian, melainkan
di 1 Februari inilah yang dia akan terima gaji. Di 1 Februari ini akan terima gaji, ya. Nah, tapi gaji di 1 Februari ini, nih, dia akan dirapel gaji yang ini di 1 Desember, kemudian 1 bulan Januari, ya kan, dibayar 1 Februari double. Jadi gaji rapelan sekian hari sama 1 bulan Januari dibayar 1 Februari, sehingga di sini jelas ISS tidak ada gantungan. Tanggal 21 joinnya sama, tanggal 21 joinnya itu akan dibayarkan di bulan 1 Februari. Ini dibayar, ini dibayar. Gitu ya, 1 Februari. Sehingga kita mendapat kesimpulan di sini, mendapat secara masuk akal juga di pikiran kita, ya. Kita bicaranya lapangan lah, bukan viral gitu, masuk akal lah gitu, masuk akal, sehingga di akhir kontrak atau resign jelas kita akan dibayarkan prorate sesuai hasil daripada absensi kehadiran kita atau hasil kerja kita, prorate ya, sesuai kehadiran yang kita masuk kerja, seperti itu ya kira-kira. Kalau misalkan masih belum paham, bisa komen, bisa juga japri. Oke, demikian, terima kasih.